Cucu-cucuku, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Ricky Cuaca ya, balik lagi di segmen The Gincu, Gibah Lucu bareng Ricu. Wow, hari ini seru banget ya, kedatangan teman lama aku. Udah lama banget ya kan, kita tidak berjumpa. Aku udah sering banget se-project sama dia, sama adik aku. Jadi tuh kalau misalnya orang-orang kalau di luar sana ya, kemunculan sosok wanita ini tuh sering disama-samain sama gue gitu loh. Ricu kayaknya mirip deh sama dia gitu loh. Tapi nanti gue bakal kasih tahu kalian. Ini dia Dimas Anggara dan Susan Samet. Hai, gue di sini nih. Gimana aja sayang, jangan lambaikan tangan ya, itu jatuhnya uji nyali. Cucu-cucuku. Karena aku dipanggil nenek online deh ceritanya gitu. Apa kabar sih Susan? Alhamdulillah baik. Dimas apa kabar? Baik, baik Ya ampun, dong, seger ya banget ya Dimas tuh dari dulu kayaknya nggak berubah deh mukanya ya dari dulu ya. Terakhir gue syuting film bareng lo tahun berapa Dim? 2015. 2015, itu belum kawin ya? Belum. Belum kawin. 2016 lah ya kita ya. Udah belum nikah. Belum, Kawin sih udah ada kelas 5 SD ya. Cepet banget. Gue gak berani ngomong ya. Suka membuat intrik ya gue ya. Oke, tapi sebelum kita bincang-bincang lebih dalam, kenapa sih kok mereka berdua ini tuh hadir di The Gincu hari ini tuh? Tapi gue pengen nanya-nanya dulu nih sama Dimas. Dimas, Yes. bagaimana rumah tangga aman? Aman dong. Gak ada gejolak apa gitu? Biasa kan kalau rumah tangga artis ini tuh kan pasti kayak ada tiba-tiba sensasi gitu. Nadine belum pernah dibanting kan di rumah? Gue gak mau bahas itu ya, karena kan itu ternyata ini ya, gosip juga ya. Gosip, Itu ternyata- gosip juga. Tapi nggak apa-apa, lu kalau track-track banting ya. ntar dimaafin kok, pasti tenang aja. Sambil gue cekek juga Smackdown. Oke, tapi sekarang tuh lu kayaknya di rumah lu itu tuh memang Nadine lagi suka tanaman-tanaman gitu ya? Sebenarnya bukan lagi suka sih, memang kita dari awal itu kayak gue suka setiap abis makan buah apa, gue tuh suka gue tanam biji-bijinya. Di rumah lo? Di rumah, dan ternyata ada kayak kelapa, kelengkeng, Tumbuh? terus kurma, tumbuh. Wah dingin juga tangan lo ya? Lu alhamdulillah ya. Iya. Terus habis itu apa lagi ya, ada mint, daun mint juga lumayan ada, kelor, terus Astaga sampai daun banyak, kelor. banyak. Oh iya, buat kepretin orang-orang ya yang kena santet biasa Betul, gitu. karena- Jadi lu tanamin semua, dari lu dari dulu? yang habis kita makan gue suka iseng kayak gitu kan. Suka iseng tanam-tanamin, terus kalau iseng potong, gue stack, gue jadi terus kalau Nadine dia bermain di kaktus-kaktus. Oh lebih ke tanaman hias hiasnya, gitu. iya. Kalau lu tuh lebih tanaman organik yang kayaknya perlu gitu. Ketahuan aja lu kepala rumah tangga ya, yang kerja gue BRT. ibu rumah tangga. BRT. BRT apa? Biasanya apa? Bapak rumah tangga ya? Bapak rumah tangga. Kalau ini lebih ke budak rumah tangga. Budak rumah tangga. Iya benar. Kalau aku juga udah punya, aku nggak rumah tangga, aku nggak suka rumah tangga. Aku sukanya ular tangga. Jadi ulernya ya? Apa suka ulernya? Oke, baik, berarti lu tuh termasuk orang yang tangannya dingin banget, bisa kayak apa-apa tuh lu langsung lu tanam langsung hidup ya. Ada orang tuh kayak pembantu gue, mbak gue ya di rumah ya, Mas aku nggak bisa tanaman, soalnya apa-apa semuanya mati. Emang lu dasar lu aja yang males gitu kan. Lihat nih Dimas Anggara kan. Kalau ngomongin soal Susan, Iya. karyanya mana? Udah gede mau jadi apa? Udah gede kan. Oh ini bukan Susan. Jadi kakaknya udah nggak ikut. Oh udah gak ikut, ya kan? Serem deh kalau tiba-tiba Susan yang itu gede, coy, takut deh ya kan? Oke, dari kamu sendiri, kalau kamu sukanya itu, kalau aku lihat kepoin Instagram kamu tuh, kamu suka lagi glamping gitu-gitu ya? Iya, jadi aku tuh kalau misalnya lagi libur syuting gitu, aku seneng ngajakin keluarga aku, teman-teman aku buat kayak pergi ke gunung, ke hutan, atau ke pantai. Tapi dia pilih-pilih, makanya Kenapa? kita nggak diajak. Oh iya, kayaknya Susan ini Kan nggak termasuk mungkin kamu diajak. kayaknya Susan ini termasuk orang pilih-pilih teman ya. Pilih teman. Iya dong, temen tuh harus dipilih loh. Nah iya. Karena yang ada di sekitar kita itu menunjukkan siapa kita. Iya benar. Tiba-tiba Susan naya. Benar. Benar. Gue setuju sama pendapatnya Susan karena kadang-kadang tuh lingkungan kita tuh mempengaruhi juga Siapa perilaku kita, kita. Benar pribadi nggak ya. sih? Ya Teman kan? nggak boleh pilih-pilih, tapi sahabat orang sekitar kita itu harus dipilih. Harus dipilih. Nah kalau kamu memilih aku sebagai siapa kamu? Suatu saat nanti. Kan Kakak kamu kah? Sahabat kamu kah? Kalau Kan kira kita kembar, Kak. Oh iya benar. Kadang-kadang gue kalau ke mall orang nggak manggil gue udah nggak Ricky Cuaca lagi, Kak Susan Same ya gitu. Iya. Karena saking Ntar lagi ganti ya. jauh Ricky ya Same. say. Oke, Nenek. baik. Nenek. Nah, cucu-cucuku ya, kenapa kok hari ini tuh aku mengundang Dimas Anggara dan Susan Same? Karena mereka tuh sekarang lagi terlibat dengan sebuah film yang dimana film ini tuh produsernya adalah sahabat aku sendiri, Bunga Zainal ya. Bener nggak sih? Luar biasa. Bener kan Betul. produser kan dia? Eksekutif produser. Eksekutif produser. Ih cocok kali loh dia itu ya. Apa-apa segala diambil sama dia, kurang duit dia. Gimana sih? Gue juga bingung ya. Ya, semuanya diambil sama Padahal dia. Sampai kayaknya jual udah baju cukup ya. iya. Padahal cukup aja kan. Skincare udah. Skincare udah.
Nggak bagi-bagi Ilgi. Nggak bagi-bagi lagi kan? Nggak, tapi dia baik loh, baik ya kan. Bunga Zainal memproduksi sebuah film judulnya yaitu Crazy Stupid Love. Tapi ya, Dim, Susan, aku mau nanya sama kalian berdua nih. Sebenarnya kan itu film tuh kayaknya udah familiar banget judulnya ya, Crazy Stupid Love ya kan, yang pernah dimainkan kalau nggak salah sama Ryan Gosling gitu kan. Nah tiba-tiba di remake itu berarti filmnya. Apa gimana sih dari kalian gimana? Enggak. Sebenarnya ini bukan remake, ini memang kebetulan aja dengan judul yang sama, tapi secara cerita itu berbeda. Tadinya malah justru kalau kita dapat bocorannya itu sebenarnya judulnya harusnya awalnya bukan itu, awalnya bukan Crazy Stupid Love, cuman digarap lagi oleh Pak Sukdev juga, dilihat lagi ternyata ya dan dirundingkan bersama sutradara dan juga Ibu Bunga, Pak Sukdev, itu akhirnya mereka setuju bahwa memang judul ini harus dengan nama Crazy Stupid Love karena dari ceritanya. Dan memang ternyata kebetulan sama lagi gitu. Iya. Karena memang jauh banget ya kalau di luar negeri itu kan film yang Amerika itu kan pokoknya cerita tentang kayak cowoknya itu tuh yang lebih matre, yang lebih apa gimana gitu kan. Tapi kalau di sini tuh malah ceritanya berbeza gitu kan. Berbeza alias beda banget. Jadi cuma mirip aja namanya gitu loh. Tapi isi-isinya cerita-ceritanya itu tuh beza. Beda maksudnya. Beza banget. Gue kan udah lama disimpan sama Sultan. Iya kan. Ya, Dim, Susan, kalau dari kalian nih, menurut kalian faktor apa yang membuat sutradara itu tuh kayak gini loh. Kalau aku lihat ya, Dimas Anggara ini tuh kan memang identiknya itu tuh ya dulu-dulu itu tuh kan sama kalau Dimas pasti sama Michelle Judith gitu. Oh, Dimas itu pasti sama Michelle Judith doang deh kayaknya. Ini nggak sih? Amanda Rolls gitu kan, nggak boleh Rolls. Oke, nah tapi ini tiba-tiba sutradara memilih seorang Dimas Anggara itu tuh bermain dan berzanding bersama Susan Sameh. Dari kalian apa menurut pendapat kalian kok kita berdua sih yang dipilih? Dari kalian apa faktornya? Dari otak kalian nih, dari pikiran kalian. Apakah gua kayaknya cocok nih, kayaknya mirip nih mukanya atau gimana? Kalau dari menurut kalian, sudut pandang kalian sebagai pemain. Nggak tahu ya. Awalnya sebenarnya kayak mungkin kita berdua mengalami hal yang sama. Jadi memang approach-nya mereka itu kan juga dari pertama dari kita ngobrol tanpa kita tahu satu sama lain kan. Oke, gimana lu tertarik nggak dengan cerita ini? Blablabla, ceritanya lebih ke komedinya begini. Dan lo tahu gue tuh nggak pernah bertanya siapa lawan main gue, siapa sutradara gue. Gue nggak pernah bertanya hal itu. Iya, lu termasuk orang yang bodo amat sih menurut gue. Nah, terus tiba-tiba mungkin Susan pun juga mengalami hal yang sama. Terus tiba-tiba begitu kita ketemu, ketemunya sama dia, oke, halo, Dimas. Oh, jadi lu berarti ketemunya memang kenalnya itu tuh di film ini? Pada saat pas kita udah menuju ke proses reading. Oke, berarti memang lu tidak termasuk orang yang milih-milih siapa lawan main lu. Kalau dari Susan gimana? Kamu kayak tiba-tiba Dimas Anggara, nggak mau ketuaan gitu apa gimana? Enggak. Kalau aku lebih kayak, Dimas. Ih, Dimas, nggak mau gitu. Kalau kamu gimana? Enggak, kalau aku tuh kepaksa. mainnya Lebih ke kayak udahlah gitu kan. Apa gimana? pas di pertengahan sih kayak ya gitu. Enggak Udah tahu busuk-busukan Dimas tuh pas udah di tengah-tengah permainan ya, say. Kalau kamu gimana? Kenapa kok ketika kamu dipilih untuk bermain di film ini dan lawan main kamu Dimas Anggara, kamu gimana waktu itu reaksinya? Tantangan yang baru sama orang yang baru aku kenal gitu. Jadi aku tuh emang enggak yang pingin selalu sama si ini atau sama si ini, aku selalu pingin hal yang baru terus gitu. Gitu dong, ya kan? Contoh nih kayak pemain besar kawakan Dimas Anggara dan Susan Sameh ya, itu tuh nggak pernah milih-milih gitu loh. Pemain itu tuh ya udah yang mana aja, gue mencoba untuk membangun chemistry ya nggak sih? Banyak kan pemain-pemain lain tuh yang kayak milih-milih, gue nggak mau sama dia. Siapa sih, Dim? Ada juga yang gue harus main sama dia, Iya. ada juga yang seperti itu. Iya, siapa Dim? Siapa itu artisnya? Gue nggak tahu, tapi ada biasanya yang melakukan hal itu tuh biasanya yang sudah berumah tangga dan memang mereka menjaga agamanya ya. Pintar. Mereka biasanya, jawabannya. oke, gue harus bermain sama istri gue karena menghindari adanya menghindari fitnah atau menghindari ataupun, cemburu, iya, jealous gitu gitu kan. Tepuk tangan dulu dong buat Dimas Anggara dan juga Susan Sameh. Tapi nih ya, kalau kita lihat ya, gue tuh sempat kayak baca trailernya dia dan gue sempat nonton di YouTube juga tuh trailernya kalian. Itu tuh ternyata tuh ceritanya tuh kalau garis besarnya itu tuh adalah percintaan dua orang yang tiba-tiba tuh kayak cepet gitu, gercep gitu, kayak di jalan tol gitu, langsung jatuh cinta gitu ya kan? Iya bener kan, di dalam bus kan ceritanya tiba-tiba jatuh cinta. Means itu berarti kan kayak jatuh cinta yang instan gitu, yang gercep gitu. Kalau dari Susan nih, kalau sebagai perempuan gitu, kamu percaya nggak sih kayak
cinta yang instan itu tuh memang ada apa enggak? Kalau cinta yang instan, kalau apalagi pandangan pertama ya, aku nggak percaya. Tapi kalau misalnya kedua, ketiga, kemungkinan iya. Yang pertama itu biasanya kita ke bawah situasi dan jadi tertarik. Tertarik? Iya. Kayak misalnya, kagum, lebih ke kagum. Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu dengan ngobrol iya. cuma beberapa jam gitu. Iya, biasanya nanti lebih panjang lagi, ketemu kedua kali bisa jatuh cinta. Kamu pernah nggak sih kayak ketemu sama cowok yang tiba-tiba tuh kayak cuma 2 jam? Ceritanya dari mana sih ke Jogja ya? Ke Jogja berapa jam sih dari Jakarta? 8 jam. 8 jam. Ya, misalnya 8 jam gitu. Kamu ngobrol sama dia 8 jam gitu. Tiba-tiba tuh kamu ciuman sama dia. Pernah nggak ada kejadian momen yang kayak relate dari di film kamu itu? Nggak pernah. Belum pernah ketemu ya? Nggak pernah. Tapi aku pernah kayak deket sama orang, padahal baru 1 bulan, tapi aku ngerasa udah deketnya bertahun-tahun gitu. Kayak kok kita kayak kenalnya udah lama banget. Itu tapi aku juga pernah ngejalanin hubungan kayak udah berapa tahun, tapi kok aku kayak nggak kenal sama dia gitu. Oh jadi kayak lebih memilih untuk orang-orang, ya lebih enak gitu ya, orang baru Iya. kenal tapi berasa kayak lama kenal gitu. Oh pernah nggak sih Kak kayak Aku gitu? sering sayang sejam malah. Iya. Iya sejam langsung ciuman aku. Iya baru kenal. Aku gitu orangnya. Iya gitu aku. Lebih ke aku bukan murahan ya sorry. Aku nggak murahan sorry ya. Lebih kepengen aja ya. Enggak lebih gratisan gue. Lebih di bawahnya murahan. Dim, dari lo sendiri nih. Lo kan berarti ada adegan-adegan cumi-cumi dong ya nggak sih? Ya kan ciuman sama Susan. Itu real nggak sih apa fake? Atau gimana sih? Real ciuman. Nonton dong. Iya nanti gue nonton tenang aja. Gua tuh diundang ke premiernya lu kemarin. Iya, cuman lu Cuma kan sombong. beda, gua kan harus sama elunya langsung juga nanti kan barengan. Susah sih waktunya sih. Sibuk banget. Bukan sibuk Kita saya cari salahin. cuan sayang Jakarta keras. Kita salahin. Dari lu sendiri nih, lu ada izin dulu nggak sih? Ya, ke Nadine, ke bini lo bilang ini kayak, yang lu panggil Nadine apa sih? Yang beb, dir, atau bro, sis, misalnya. Bos. Bos gitu kan. Bos nih gimana nih gue ada adegan ciuman nih, lu izin dulu nggak ke bini lo? Gua sebenarnya gimana ya? Gua sama dia tuh komunikasi lancar, maksudnya semua lancar gitu. Cuman memang kadang-kadang gue tuh suka kurang menceritakan tentang pekerjaan gua. Enak apa sih maksudnya? Gimana ya? Gimana sih lu ngomong Maksudnya, apa? Lu jadi cuci gue muka lebih- dulu deh, Dim. Kesel gua ngeliat lo. Gue lebih biasa tuh masih lebih sharing tuh tentang schedule gue. Oke nih gue udah kerjaan gini. Dan bahkan kadang-kadang gue sendiri pun memang kadang-kadang ada kita memiliki persiapan panjang itu pasti kan kita bedah skenarionya segala macam gitu-gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu gue pasti akan bilang, gue akan cerita, oh ini cerita gini. Gue biasanya memang cerita, setiap project gue ini akan ada film ini kayak gini nih. Berarti nggak hanya detail ciuman doang yang lu ceritain, Enggak. tapi all Iya. package-nya. Dan memang ya selama itu oke ya kenapa enggak, dan memang dia pun juga memahami bahwa memang profesi gue di situ kan. Iya. Karena kalau misalkan gue terlalu memilih-milih juga dan misalkan ada apa-apa akan berat buat karir gue juga. Benar. Dan Kalau lu apalagi- milih terus ya kan, beras makin lama makin naik juga Nah, kan. betul. Abis Minyak itu juga popok naik. mahal, cabai Iya, mahal. Cabai mahal. Ya walaupun lu tanamnya gampang ya, say. Iya. Masa ya lu makannya itu doang? Itu doang. Masa makan kelengkeng doang? Dan sama memang udah ada, itu kan udah sebagian dari tuntutan dari skenario kan. Jadi kita ya ya kalau misalkan gue menolak gitu misalkan, gue nggak mau gini-gini nih. Nah dari pihak kantor pun juga akan, lah kenapa lo ambil kan skenario udah jelas begini. Iya. Tapi kalau gue lihat-lihat ya, kayak masa gue udah lama kenal sama lu ya, Dim ya, kayak lu tuh memang agak jarang cinta lokasi ya. Iya. Pernah mungkin tapi kayak jarang ya, kayak lu tuh udah keseringan main sama, misal lu kan sering kayak di blok sama orang, sama pemain cewek nih, tapi tuh lu nggak ada apa-apa gitu loh. Lu ya udah lu kayak lu jarang cinlok gitu ya, malah lu kelempar ke Nadine ya. Keluar, iya. Gue lebih mikirnya, karena ini kita kan harus menjaga hubungan pekerjaannya itu sih kalau menurut gue ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya memang dia ada yang cinlok apa segala macem, ya mungkin memang itu bisa dibilang ya takdirnya mereka gitu. Tapi kalau gue lebih berpikir, oh ini untuk relasi, untuk gue ke depannya nanti bisa kerja sama lagi sama dia gitu. Lebih ke berpikirnya untuk karena gue bukan berpikir gue di bidang ini setengah-setengah, gue berpikir di bidang ini mau panjang. Jadi lebih baik gue harus menjaga hubungan itu juga kan, supaya nantinya ke depannya bisa kerjasama dengan banyak orang. Tuh dengerin tuh kata Dimas Anggara. Mungkin ini juga salah satu pesan juga nih untuk aktor-aktor yang lain atau mungkin pemain-pemain lain yang mungkin lebih keseringan untuk kayak ya bikin tiba-tiba cinlok gitu kan. Karena ya boleh nggak apa-apa juga cinlok, tapi maksudnya untuk
untuk jangka panjang, untuk long term sih ya lebih baik menjaga silaturahmi itu dengan Iya. profesional gitu. Takutnya kan udah cinlok-cinlok, terus begitu ada project lain ternyata hubungannya mereka nggak enak. Nggak enak kan jadinya malah lu actingnya juga nggak bagus iya. gitu kan. Nah dari adegan itu ya enakan sama Dimas apa sama Vero? Ah, iya. Apa tuh? Ayo sama siapa? Syutingnya. Lebih enakan sama Dimas. Oh lebih enakan Kalau sama iya. Dimas. Kalau sama Vero? Sama Vero karena waktu itu pertama kali syuting dan putus juga di situ. Jadinya beban Jadi, gitu ya? iya beban. Oh, Harus gitu. menjalankan syuting padahal kita lagi sedang tidak baik-baik. Tidak baik-baik aja. Iya. Jadi putusnya ketika lagi syuting, Kok aneh ya? Gimana? gimana sih maksudnya? Jadi Jadi kita- kayak kamu lagi syuting bareng sama Vero. Lagi syutingnya Lagi pacaran 1 juga. bulan. Masih pacaran, di pertengahan kita putus. Tapi kamu masih lanjutin syuting sama Masih dia. lanjut. Beban nggak waktu itu? Beban banget. Beban banget Putusnya apalagi. gara-gara Vero yang salah? Apa gimana sih? Ya Vero nggak Nggak boleh gitu. cocok lah ya. tidak cocok. Tidak cocok aja. Tidak cocok. Ya mungkin juga Bukan jodoh. bukan jodoh. Kalau nggak salah orang tuanya Surya yang diperankan oleh Dimas ternyata menye-menye gitu loh, kayak pengennya itu tuh punya menantu yang bibit bebet bobotnya itu tuh bagus, pengen menantu perempuan yang harusnya itu tuh yang kayak levelnya itu tuh harus setara gitu. Karena kalau nggak salah orang kaya ya di situ ya. Iya. Pengusaha batik ya kalau nggak salah ya. Orang tuanya ya. Orang tua lu Tapi maksudnya lu kayak guanya apa Biasa-biasa aja ceritanya. Apa sih namanya biasanya kalau orang ini pindah kota tuh apa namanya? Kok gue Merantau. Hijrah, Guanya iya. rantauan. Oh oke. Jadi memang nggak diceritakan bahwa misalkan ternyata gue tuh sebelumnya itu adalah anak orang kaya. anak tuh orang enggak. kaya, iya. Iya tipikal lu kan sering gitu kan, tiba-tiba lu ternyata lu orang kaya gitu kan, ibarat kata gitu kan. Oh berarti lu memang tidak terlihat, penonton tidak mengetahui kalau lu tuh sebenarnya anak orang kaya yang orang tua lu mencari pasangan yang harus Jelas itu tuh nih, juga jelas bebet gitu. bobotnya siapa segala macam yang gitu-gitu lah. Benar. Nah dari kamu sendiri nih, seorang perempuan, cewek yang mungkin suatu saat nanti kamu akan ketemu sama jodoh kamu gitu loh. Kamu termasuk orang yang mencari jodoh tuh yang harus lihat nih bibit bebet bobot, gue cantik, gue artis, gue terkenal, gue pemain film, harus setara sama gue minimal pengusaha gitu. Kamu gitu nggak? Tipenya? Kalau aku tuh nggak ada yang kayak minimal pengusaha ini tuh, aku lebih nggak ke situ. Lebih ke minimal Lebih raja ke lah. mana? Minimal Lebih ke raja. CEO lah ya. Lebih ke CEO. Yang penting bisa jadi kepala rumah tangga yang baik, bisa jadi pemimpin yang baik. Yang baik yang penting. Kalau dia udah tahu jadi pemimpin yang baik, dia udah tahu tanggung jawab dia apa semuanya. Tanggung jawab. Jadi begitu kamu minta sesuatu, dia tanggung jawab untuk membayarkan, ya nggak sih? Kamu minta beli sesuatu, pasti dia tanggung jawab untuk beliin, ya nggak sih? Tanggung jawab sebagai seorang ayah ke anak, ya kan, Gitu. tanggung jawab kalau di rumah itu seperti apa, dia harus ngedidik aku dan anak seperti apa. Jadi dengerin tuh, seorang Susan Same aja yang seperti gini nih ya packagingnya, dia cuma butuh cowok yang bertanggung jawab, yang tahu tentang posisinya masing-masing sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah yang baik, sebagai suami yang baik, ya nggak? Sebagai pemimpin ya. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Apakah lo seperti itu di Nadine? Makanya gue tanya, kan gue nggak tahu dalam-dalam lo gimana keluarga gue juga lo. nggak tahu ya, gue kan nggak bisa menilai diri gue sendiri. Ya dari lo deh kayaknya, oh gue udah cukup nih menjadi seorang pemimpin keluarga, gue udah bisa nih. Apakah lo seperti itu apa nggak? Mungkin itu Nadine yang bisa jawab ya. Repot lagi undang Nadine lagi ke sini. Kali mumpung ada lo, ntar Nadine beda lagi pertanyaannya. Repot ya. Gue nggak tahu, gue nggak tahu. Tapi tapi memang kalau di Mas Anggara ini kalau gue lihat ya, kalau untuk jadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab dan segala macam ya terlihat dari dia sampai sekarang masih kerja, masih produktif lah gitu loh. Tapi kalau dilihat dari belakangnya lagi tuh ya, memang gila, getol banget coy sama Nadine ya nggak sih? Parah, gila tuh tahun buat Dimas lo akhirnya dapet loh seorang Nadine Chandrawinata ya nggak sih? Luar biasa. Aduh. Oke, dari kalian nih, kamu termasuk cewek mandiri nggak? Aku mandiri, lumayan mandiri karena aku dari umur 16-17 udah tinggal sendiri gitu. Udah semua cari Kamu uang. sebelum 17 kamu dari luar negeri bukan ya? Kamu dari kota mami mana? aku di Bandung, papi aku di Mesir. Oh jadi kamu umur 17 kamu udah stay sendiri di Jakarta? Di Jakarta. Tapi tetap ya dikontrol sama Oh, mami. tetap, Kayak sampai tetap. sekarang aku selalu dipantau terus di GPS sama mami. Oh ya oke, ya memang harus sih saya punya anak. Enggak mau apa? Ada aplikasi gitu-gitu Kayak Find loh. My ya. Iya kayak gitu. iya. Jadi kalau aku gerak Serius sampai segitunya? sampai sekarang kalau aku keluar rumah mau kemana sama siapa?
Jadi mama kamu tahu titik posisi kamu Tahu. di mana gitu. Tahu. Oh, mama kamu semacam kayak ojek online jatuhnya ya. Tahu titik ya. Tahu titik iya. Tahu titik loh. Ngapain di situ gitu. Iya benar. Tapi kalau dari kamu nih, kamu berarti mengklaim diri kamu tuh adalah perempuan yang mandiri karena selama dari mulai umur 17 tahun kamu tuh udah hidup sendiri ya, even dipantau sama keluarga gitu loh. Nah, tapi kamu setuju nggak sih cewek mandiri itu tuh sebenarnya tuh paling susah untuk menemukan pasangan karena udah biasa independent woman, jadi tuh kayak fokus karir gitu loh, sampai dia lupa umurnya tuh makin lama makin panjang gitu loh, umurnya tuh makin lama makin banyak gitu. Kalau kamu percaya nggak kayak hidup itu tuh harus balance, ketika perempuan karirnya bagus, ya pasangannya jadi zong, atau percintaannya jadi zong, atau mungkin nggak ada yang kayak gitu, bisa kok dibalancein antara karir sama percintaan tuh bisa kok. Dari kamu sendiri gimana? Kalau dari aku, kita mandiri boleh, tapi kita harus tahu kodrat kita sebagai perempuan itu apa. Kita mandiri boleh, tapi tetap kenapa banyak orang yang kayak terlalu ada di zona nyaman gitu-gitu perempuan ya. Karena mereka pada saat udah mandiri, mereka udah bisa segini, ekspektasi mereka dapetin laki-laki yang kayak segini gitu. Akhirnya jadinya malah nggak Jadi dapet. iya, jadi sebenarnya semuanya tuh dari ekspektasi. Dari ekspektasi. Iya, karena mereka terlalu tinggi mungkin, jadi ya udah kayak iya harus yang lebih dari gue gitu. Jadi kalau misalnya yang lebih bawah, takutnya juga nanti nggak dihargain segala macam karena ya gue aja bisa segini. Benar-benar. Sedangkan di sisi lain seorang laki-laki juga pride juga nih, kayak gila coy, gue punya pasangan cewek kayaknya lebih tinggi dari gue, ya gue kicep duluan lah gitu kan. Ada juga cowok-cowok kayak gitu kan yang akhirnya tuh kayak mundur dan at the end zong juga percintaannya dia. Makanya ini juga pesan juga nih dari seorang Susan Same, kalau perempuan di luar sana boleh mengejar karir, boleh mengejar cita-cita kalian atau mungkin keuangan kalian ataupun itu, tapi harus ingat kodrat juga. Kodrat Ya kan, perempuan. karena perempuan juga harus tetap menikah dan ya jangan terlalu menye-menye lah. Selama balik lagi yang kamu bilang tadi kan, ketika ada bertanggung jawab dan tahu posisi, ya udah go ahead aja gitu. Oke, baik cucu-cucuku, kali ini tuh ya di segmen ini gue pengen bikin games. Jadi namanya Games Time. Apa sih namanya? Oke, jadi kita bakalan dengerin suara-suara, kira-kira nih suara apa, dan mulai dari Dimas dulu ya. Burung. Burung. Benar sekali. Enggak, burung lu enggak gitu deh, Dim, perasaan bunyinya. Mudah ya. Udah. Yang tahu kan yang di sana. Lanjut. Susan. Motor. Yang lain? Motor Yang lain? Potong rumput. Apa? Alat potong rumput. Coba. Enggak, pasti cuma 2 kali, lucu belum Oh, iya, nebak. iya. Dia nebak dulu dong. Gue dengarnya motor sih, hujan. Oh bukan. Jawabannya adalah anak naik sepeda. Nggak ada sepedanya yang salah, say. Oh, pakai botol ya. Bukan gara-gara itu, sepeda di dunia ini nggak gitu. Ini bunyinya. diedit-edit nggak sih? Enggak dong. Oh, ini nggak diedit-edit ya? Dia edit Ada nanti. editing, ada bikin game-nya. Nggak apa-apa lu ngomong apa juga sih, aman. Suara terakhir. Iya, suara terakhir. Palu diketok, kayu diketok sama palu. Pendal. Kentut. Bajai. Motor. Tembakan. Menyerah? Oh, hak sepatu bencong. Itu hak sepatu bencong bukan ya? Menyerah? Menyerah. Apa? Jawabannya adalah orang potong rambut. Yuk nggak penting yuk gamesnya nggak penting yuk. Nih terakhir nih gue pengen nanya seputaran Dimas Anggara ya dan Susan Same. Dimas dulu nih. Lu lebih suka dari semua pemain, lu pernah sama Misha Judith, Amanda Rose, sekarang sama Susan Same, yang paling enak sama siapa main barengnya? Enak semua. Enak semua. Enak semua, karena kebetulan gue mendapatkan semua teman main gue yang mau berdiskusi dan mau kerjasama. Karena buat gue itu penting banget ya, kalau misalnya tiba-tiba dia nggak mau diskusi, gue akan susah, karena buat gue diskusi dan reading itu sangat penting. Benar. Ketika kalau punya teman main di film atau partner film apalagi itu disandingin berdua, memang harus wajib diskusi banget ya nggak sih? Kayak Susan pun juga, kamu juga sependapat sama Dimas juga dengan apa sih karakter yang kamu harapkan nanti ke depannya, nggak hanya Dimas, ke depannya nanti pemain atau pemain barengan sama kamu yang disandingin sama kamu tuh, kamu berharapnya kayak gimana? Berharapnya yang bisa diajakin ngobrol, yang mau untuk diajak reading, yang bisa untuk diajakin discuss, untuk explore ini kita bisa diapain lagi nih scene ini. Gitu. Dan membangun chemistry bareng-bareng Iya. juga bisa. Oke, baik.
Kenapa orang wajib untuk nonton Crazy Stupid Love? Mungkin dari Dimas dulu nih untuk para viewers gue nih, The Gincu. The Gincu. Kenapa harus nonton film Crazy Stupid Love? Karena ada kita. Yes, pastinya Pasti. dong. Terus juga ini adalah cerita yang sangat menghibur. Maksudnya ini juga banyak komedinya juga, komedi situasinya. Terus juga selain itu film ini juga apa ya, memanjakan dengan cerita view yang unik. Karena juga ada Jogjanya juga nggak salah ya? Jogja, Bali. Bali juga ya? Betul. Oh oke. Kalau dari kamu? Kalau dari aku yang pasti film ini sangat menghibur, cocok banget buat kita bawa teman, bawa pasangan, kayak buat nostalgia. Oh ya dulu juga aku bisa ngejar kamu kayak gini gitu-gitu. Jadi kayak benar-benar ya mengerti bahwa cinta itu harus saling diperjuangkan. Dan cinta itu nggak mesti harus kayak durasi ya. Cinta yang instan juga bisa kok terjadi ya kan? Ya tergantung momennya aja dan tergantung sama siapa lo ketemu. Bener nggak sih? Iya kan? Sering ya? Apa? Sering ya? Sering sayang, aku mah sejam langsung dibawa ke table. Bungkus langsung. Oke, thank you so much untuk Dimas dan juga Susan yang telah bergabung di The Gincu Gibah Lucu Bareng Ricu kali ini. Terima kasih juga buat cucu-cucuku. Jangan lupa nonton Crazy Stupid Love di tanggal berapa mulainya di bioskop? Tanggal 27 Oktober. Crazy Stupid Love di tanggal 27 Oktober di seluruh bioskop Indonesia. Wajib nonton, ajak teman-teman, ajak kerabat kalian, ajak pacar kalian tentunya untuk nonton bareng-bareng di bioskop. Ricky Coca pamit, terima kasih untuk Dimas, sukses juga buat Susan ya. Dan sampai jumpa di konten aku berikutnya. Jangan lupa di subscribe, share, like, komen. Bye-bye. Bye.